keguguran sampai 3 kali, dan juga aku pergi ke dukun dan juga Gus untuk promil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alinda Agustin. Aku mau menceritakan pengalaman aku promil 1,5 tahun. Ambil sisi positifnya dan juga buang sisi negatifnya. Aku sama suami itu nikah pada tanggal 13 Agustus 2020. Itu pada masa COVID-19. Aku sama suami juga nggak menunda kehamilan. Dan di pertengahan Desember itu aku positif hamil dengan garis 2 di 4 bulan pernikahan aku sama suami. Setelah tahu positif, aku sama suami pergi ke rumah sakit untuk USG dan ternyata masih penebalan dinding rahim. Belum ada bakal janinnya dan juga kantungnya, tapi kata dokternya ini perkiraan positif hamil karena tesnya udah garis 2 jelas. Aku juga belum ada mual muntah atau yang gimana-gimana. Setelah 1 minggu berlalu, aku pendarahan dan keluarlah si bakal janin aku. Dan besoknya aku USG lagi dan ternyata bener aja aku keguguran karena masih ada sisa-sisa jaringan yang ada di rahim aku. Tapi di situ aku nggak dikuret karena cuma dikasih obat. Untuk minggu depan kontrol lagi untuk cek udah bersih atau belum. Setelah seminggu berlalu ternyata dicek kandungan aku, rahim aku udah bersih. Jadi mulai dari itu aku promil menggunakan aplikasi kalender haid dan juga tes ovulasi. Tes ovulasinya bentuknya kayak gini, sama strip seperti tes kehamilan. Cuma kalau kalian balik, ini cara membacanya itu yang berbeda. Kalau garis kedua kayak gini, kalau garis 2 kayak gini, ini masih negatif. Tapi kalau yang bawah ini lebih terang daripada yang atas atau sama-sama terangnya, itu artinya positif. Harganya juga murah, kalian jangan beli yang harganya mahal-mahal banget. Dan beli yang strip kayak gini aja, yang murah-murah aja. Mungkin di apotek terdekat ada atau di toko-toko lainnya. Selang 5 bulan berlalu, setelah keguguran yang pertama, itu aku positif hamil lagi. Tapi tes speknya itu masih samar. Aku pengen lihat tes spek yang garis 2 terang lagi. Jadi aku setiap hari tes spek. Tapi bukannya lebih terang, tapi malah lebih samar. Sampai-sampai aku beli yang tes spek compact, itu malah hasilnya itu negatif. Dan selang beberapa hari kemudian, aku nge-flag dan juga keluar darah seperti haid. Dan besoknya aku periksa USG lagi dan ternyata kata dokter keguguran lagi yang kedua. Dan aku disuruh untuk cek darah dan juga cek virus TORCH. Untuk harga mungkin di berbagai rumah sakit harganya itu berbeda, tapi kalau di aku dulu itu 1 juta sekian. Udah termasuk USG, dokter, vitamin, cek darah dan juga cek TORCH-nya. Untuk hasilnya itu keluar beberapa hari setelah cek darah, sekitar 2-3 harian, dan ternyata alhamdulillah negatif dari virus TORCH-nya dan darah aku juga nggak kental, masih di batas ambang normal. Aku juga minta dokter untuk cek tuba kanan kiri aku dan juga cek sel telur aku. Tapi kata dokter kalau udah pernah hamil atau pernah positif itu otomatis tuba kanan dan kirinya nggak ada sumbatan. Dan kalau matchnya itu teratur setiap bulan meskipun kadang telat 1 atau 2 hari, itu kemungkinan sel telurnya juga masih aman atau masih normal. Nah, di keguguran yang kedua kali ini aku berpikir kok keguguran terus kenapa ya? Dan aku memberanikan diri untuk pergi ke dukun manten yang dulu nemoni aku pas prosesi temu manten. Dan di sana kata beliau itu yang salah kembang setamannya. Kata beliau tunas pohon pisangnya itu nggak beserta bonggolnya. Katanya kalau nggak ada bonggolnya apa mbak sangat bertukul. Intinya kalau nggak ada bonggolnya itu apa yang mau tukul, apa yang mau berbuah gitu. Dan aku sama beliau disarankan untuk bangun nikah lagi, selamatan lagi, gendurin lagi, dan untuk kembang setamannya juga diperbaiki. Setelah prosesi genduran selesai, aku sama suami minum air rendaman dari kembang setamannya itu dan aku buat mandi. Di bulan itu juga aku membeli madu promil yang ada di apotek. Aku lupa mereknya apa dan harganya berapa. Pokoknya yang 1 set untuk suami dan juga istri. Aku juga membeli Everé dan Volafit untuk aku minum. Dan untuk suami aku belikan Oligocare. Di bulan depannya aku masih mens. Aku juga masih promil dengan ovulasi tes dan juga yang aku sebutkan tadi. Di bulan depannya itu aku positif hamil. Karena pengalaman yang pertama itu belum kelihatan kantung janinnya, jadi aku memutuskan untuk nanti aja. Kalau usia kandungannya kurang lebih 7 minggu, baru aku pergi USG.
Pengalaman juga keguguran yang kedua karena tes packnya tidak kunjung positif tapi malah semakin negatif, semakin samar. Aku setiap hari itu juga tes pack dan alhamdulillahnya setiap hari itu, setiap tes pack itu ada kemajuan lebih terang dan sampai akhirnya dan benar-benar garis 2. Di situ aku memutuskan USG di malam hari karena aku udah reservasi. Sebelum berangkat itu aku juga masih tes pack dan hasilnya garis 2. Aku pakai one mat. Aku sama dokter di USG lewat perut tapi belum kelihatan apa-apa, cuma penebalan dinding rahim aja. Dan akhirnya aku di USG lewat transvaginal, lewat dalam. Itu juga belum kelihatan apa-apa dan dokter menyarankan untuk tes pack kembali. Setelah tes pack sama bu bidannya, kalian tahu hasilnya apa? Hasilnya negatif. Padahal sebelum aku berangkat itu aku udah tes pack dan hasilnya positif. Aku yang merasa ini aneh. Aku kasih tahu dokter, ini loh dok, tes pack aku yang garis 2, aku fotokan, aku kasih tunjuk ke beliau. Ada tulisan tanggalnya juga tuh di HP dan beliau percaya, oh yaudah bu mungkin emang dedeknya lagi ngumpet, kembali lagi seminggu atau 2 minggu kemudian aja. Tapi setelah aku pulang, aku tes pack lagi, hasilnya masih positif garis 2 yang sangat-sangat terang. Kenapa pada waktu di rumah sakit itu kok negatif? Ya, atau mungkin tes packnya rumah sakit yang rusak atau gimana karena di situ pakai tes pack steril, sedangkan aku di rumah pakai tes pack one mat. Besoknya aku pergi ke apotek untuk beli tes pack yang steril, aku tes pack dan hasilnya juga garis 2. Setelah 2 hari USG itu keluar pendarahan dan aku keguguran yang ketiga kalinya. Di situ aku udah mikir ini ada yang aneh, ini yang aneh aku atau suami aku. Dan aku suruh suami aku untuk cek sperma. Hasilnya itu normal, sangat-sangat normal untuk sperma suami aku. Jadi suami aku nggak ada masalah. Lalu aku promil ke beda dokter dan ternyata sel telur aku yang nggak bisa matang sempurna. Tapi setelah keguguran yang ketiga itu aku juga membeli ramuan cinta dan juga buah zuriat yang seliweran di FYP TikTok aku. Untuk buah zuriatnya aku minum sama suami, untuk ramuan cintanya aku minum sendiri. Aku juga kadangkala buat jamu macan kerah sendiri. Aku juga masih pakai tes ovulasinya. Aku pergi ke dukun urut, aku sama suami sama-sama diurut, sama-sama dipijat. Dan pada saat itu aku lagi mens, jadi beliau nggak bisa mijet perut aku. Jadi benar-benar semua sarannya itu aku ikutin semua. Ada juga ramalan-ramalan yang bisa ngeramal, yang seliweran juga di FYP. Aku minta bantuan beliau untuk ngeramalin aku kapan hamil anak yang sehat yang mau ikut dimong. Dan beliau ngasih beberapa angka, aku disuruh milih. Dan untuk gambar kartunya itu ada 4 mangkok. Yang ketiga emang tumpah, yang satu masih utuh aku pegang. Dan juga ada gambar anak kecil wanita, cewek dan juga cowok yang lagi bermain. Dan kemungkinan kalau aku hamil mau ikut dimong dan juga anaknya cewek. Aku juga dapat rekomendasi dari tetangga aku untuk pergi ke Gus yang bisa ngobatin atau yang mungkin bisa membantu. Tapi syaratnya di situ harus pakai ndok banyak atau telur banyak yang bebek tapi lehernya panjang. Itu satu telur harganya nggak pasti, kadang 30, 35, 40, 45, bahkan setiap kesana aku membutuhkan 3 telur. Dan beliau meminta sebanyak 21 atau 27 telur gitu. Tapi nggak langsung dibawa semua, jadi cuma 3 setiap kesana. Pulang dari sana untuk telur-telurnya itu udah didoa-doain karena Allah Ta'ala dan dibuang ke kali berantas. Aku juga dibawakan kertas yang udah digunting-gunting kecil-kecil yang sudah ada tulisan-tulisan Arabnya untuk dicampurin ke air minum aku 1 liter. Jadi aku punya botolan besar 2 literan, itu aku kasih 2 kertasnya. Karena 1 kertasnya itu untuk 1 liter air minum. Efek di aku itu sering pipis dan juga sering haus banget. Di sini aku juga tetap masih pakai ovulasi tes. Di Desember 2022 itu aku benar-benar banyak banget yang masuk. Jadi paginya itu aku minum vitamin dari dokter, siangnya aku minum ramuan cinta, untuk sorenya itu aku minum rebusan buah zuriat aku dan juga suami. Sebelum tidur itu suami juga minum oligocare.
Dan aku juga setiap hari tetap minum air dari gusnya itu. Kalau tulisannya itu udah habis, aku baru kesana lagi bawa 3 telur lagi. Telurnya kalau pulang dibuang ke kali berantas, dan untuk tulisan-tulisan yang ada di kertas dicampur ke air minum aku. Tapi ke gusnya nggak setiap hari, aku mungkin seminggu tuh 2 atau 3 kali, atau bahkan cuma sekali itu juga pernah. Dan juga di pertengahan Desember itu sel telur aku ada yang matang 1. Setelah pulang dari cek itu aku tes pakai ovulasi tes dan hasilnya garis 2. Malamnya aku berhubungan sama suami. Aku juga tetap masih mengkonsumsi air dari gusnya tadi itu. Dan pada di akhir bulan atau akhir tahun itu aku pusing banget dan aku disuguhkan sama ibu aku. Sebenarnya itu untuk dukun bayi, tapi katanya bisa suwo. Jadi aku disuguhkan di situ. Kata beliau yang ngeraba-ngeraba perut aku, katanya ini mungkin hamil, masih dalam proses, insya Allah jadi gitu katanya. Karena ibu aku kan udah cerita kalau aku keguguran sampai 3 kali. Yang dari subuhan itu aku udah sehat, aku tes pack dan beneran garis 2. Tapi pengalaman-pengalaman yang dulu belum kelihatan, jadi aku sama suami memutuskan untuk cek ke dokter pada usia 6 minggu. Dan setelah 6 minggu aku periksa beneran ada kantongnya, tapi di ukurannya itu masih 4 minggu lebih 4 hari. Aku yang bingung, aduh apa mungkin dia nggak berkembang. Pulang dari sana aku pergi USG lagi ke tempat lain dan hasilnya masih penebalan dinding rahim, belum ada tanda-tanda kehamilan lainnya. Akhirnya memutuskan untuk pulang dan 3 hari berikutnya aku pergi USG lagi ke tempat lainnya. Aku di USG lewat perut, hasilnya udah ada kantung kehamilan yang sesuai dengan umur kehamilan aku, yaitu 6 minggu lebih 3 hari. Dan alhamdulillahnya bakal janin itu sekarang udah aku lahirin ke dunia, yang sekarang udah satu tempat tidur sama aku, yang setiap hari aku gendong. Dan dari cerita-cerita aku ini, kalau ada sisi negatifnya ya jangan ditiru, ya jangan diikuti, ya jangan dilakukan. Tapi kalau menurut kalian ini positif, membangun semangat kalian untuk promil. Kalau menurut kalian ini tidak pantas, ya skip aja. Tapi kalau menurut kalian ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tidak ada salahnya untuk mengikuti rekomendasi-rekomendasi dari mereka. Ayo dong usaha, jangan cuma menunggu dan berpasrah aja. Pasrah boleh, tapi usaha harus tetap. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.